nama Aceh itu, dia orang mesti lain macam pikiran, betul tak? Nah, sebelum saya letak nama Aceh, mereka juga pikirannya lain. Kita tahu nggak kenapa? Selain saya percaya kepada Yesus, karena agama, karena banyak orang diperbudak dengan agama, Bang. Ya, kita diperbudak dengan agama selama ini. Agama memperbudak kita. Tidak boleh memberikan salam kepada orang yang tidak seiman, yang tidak seagama. Mendoakan orang yang tidak seagama tidak boleh. Malah kita melaknat orang yang tidak seagama dengan kita. Ini kan doa bagaimana ini? Tapi memang nabi kita, memang tapi oknum. Nabi kita kan tak suruh macam tu. Saya tidak bilang tidak lari ke sana ya. Kalau dirimu lari ke sana, saya lari ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Kamu dikenal dari buahnya dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Tapi, sebentar dulu. Ya. Kamu dikenal dari buahnya dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Ajaran yang baik berasal dari pengajar yang baik. Nah, dari mana kita tahu ajaran itu baik atau tidak baik? Dari pengikutnya. Dari mana kita tahu pengikutnya itu baik atau tidak baik? Dari kelakuan pengikutnya. Dari ucapan pengikutnya. Dari perbuatan pengikutnya. Dari perkataan pengikutnya. Maka Alkitab mengatakan, kamu dikenal dari buahnya dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik. Begitu Bang, Alhamdulillah 98. Tapi semua agama mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, betul? Betul, tapi kekristenan mengajarkan kita tentang kebenaran. Ya, baik semua agama belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Tidak ada agama yang mengajar untuk kebohongan, tak ada. Ada beberapa pemuka agama mengatakan boleh bertakiyah dalam 3 hal. Abang cari tahulah, nanti kalau saya bilang dianggap penistaan. Ya. Termasuk seorang ustadz kondang yang sangat terkenal. Beliau berasal dari Riau. Mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Yang dinamakan dengan bertakiyah. Takiyah. Bohong demi kebaikan, bohong demi agama. Untuk yang baik. Kalau sudah diawali dengan kebohongan, itu sudah tidak baik, brother. Makanya kekristenan itu mengajarkan tentang yang benar. Kebenaran. Kita melakukan sesuatu pun harus dalam kebenaran. Kita memberi pun harus dalam kebenaran. Memberi dalam kebenaran. Melakukan kebaikan dalam kebenaran. Kalau tidak dalam kebenaran bisa nggak? Bisa saja kita lakukan kebaikan. Tapi dianjurkan dalam kebenaran. Memberi dalam kebenaran, melakukan kebaikan dalam kebenaran. Bagi kami di luar Alkitab itu tidak ada yang benar. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Maka Yesus mengatakan kepada kami semua, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apapun. Apa yang tidak bisa kita lakukan di luar Yesus? Bukankah banyak orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMasyiah? Hidup mereka itu makmur. Hidup mereka itu sangat luar biasa. Hidup mereka diberkati. Lalu apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang di luar Yeshua HaMasyiah, di luar Yesus? Keselamatan, masuk surga. Hal masuk surga tidak bisa dengan amal, dengan perbuatan, dengan tenaga kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Itu tidak bisa. Harus ada orang dalam istilahnya. Nah, orang dalam inilah yang membawa kita supaya kita bisa masuk surga. Maka Yesus itu datang dari surga, maka dia satu-satunya orang yang bisa menunjukkan jalan kepada kita menuju ke surga. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. La ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Qala Yeshua. Itu perkataan Yesus. Itu dalam kitab abang. Nah, ini dalam kitab saya. Inilah jalan. Setelah saya membaca inilah bang, alhamdulillah, saya percaya kepada Yesus. Saya berpikir, kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Dia kan nabi, dia kan rasul, dia kan utusan. Lalu saya sejajarkan ya, antara nama Yesus dengan nama rasul-rasul yang ada di dalam iman kita, dalam iman saya yang lama, dalam iman bang alhamdulillah dalam iman bang alhamdulillah.
Ada 25 rasul yang wajib Bang alhamdulillah percaya. Benar kan? Iya, betul. Di antara 25 rasul itu, saya belum menemukan ada rasul yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun rasul yang berani berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tidak ada seorang pun rasul yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, engkau berada. Rasul mana yang berani berkata seperti itu? Jadi kalau ada manusia yang berkata macam tu, abang percaya juga? Ya, tunjukkan manusianya bagaimana. Kan macam-macam ada sekarang manusia. Tertulis di mana? Kalau saya berpegang pada iman saya, Alkitab. Kalau abang berpegang pada Al-Quran. Iya, betul. Nah, abang tunjukkan. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menghidupkan orang mati. Ada nggak tertulis? Kuasa Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Bahwa kita ini benar-benar beriman. Atau jangan-jangan kita selama ini hanya beriman tanpa pernah kita ketahui apa yang kita imani. Seperti Bang alhamdulillah bilang tadi, abang lahir dari keluarga Islam, maka abang beragama Islam. Seandainya abang lahir dari keluarga Kristen, atau Hindu atau Buddha, abang agamanya apa? Saya tidak menyalahkan agama, Bang. Bagi saya, semua agama itu baik. Tapi saya menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Itu. Tunjukkan kepada saya. Di dalam iman abang, ada pribadi yang mengatakan, termasuk Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Atau, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Iya, Bang. Saya mau dengar abang saja, sebab kalau masalah agama saya tak pandai lah mengaku kan. Ya. Saya masalah, jangankan masalah agama abang, saya masalah agama sendiri pun tak pandai sangat. Macam abang pun boleh hafal semua agama saya. Nah, abang belajar. Pelajari, Bang. Ya. Belajar benar-benar. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Sebentarnya hidup kita di dunia ini. Paling lama berapa sih? Berapa tahun? 75 tahun, 80 tahun, 90. Pas tu udah kena kencing manis. Iya. Kalau masalah kena kencing manis belum nyampe segitu, sekarang banyak orang yang kena kencing manis. Ya. Tapi di atas umur kita 100 tahun, 90 tahun, kita sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Abang cari tahu, cari keselamatan. Setelah mati nantinya, sudah siap? Ketika malaikat munkar wa nakir bertanya dalam kubur, ma rabbuka? Abang nggak bisa bahasa Arab, ya mampuslah abang. Oh, jadi jawabnya harus bahasa Arab juga, Bang? Ya, saya nggak tahu. saya tidak tahu, Bang. Ya kan? Coba. Nah, ini ada orang Aceh bilang, "Katren ke hai Bang ai." Ya beginilah, Bapak Ibu. Bang alhamdulillah. Jadi mereka itu maunya abang naik Jangan caci maki mencaci, saya. jangan mencaci. Kita bawa slow saja, relax saja, betul tak, Bang? Betul. Masalah iman keyakinan itu pribadi masing-masing. Betul. Abang di Malaysia ya? Saya di Malaysia, Bang. Abang Aceh mana? Saya Aceh Timur. Aceh Timur di mana? Janganlah padat kali, Bang. Jangan sampai Oke, siap. Abang kenal Cut Fitri dari Aceh Timur? Nggak kenal. Dia sangat terkenal di TikTok dulu, di YouTube pada tahun 2020. Orang Langsa dia. Cut Fitri. Sampai dicari sama keluarganya dari Langsa pergi ke Medan. Diajak kembali untuk kembali ke agama Islam. Masuk Kristen. Aku begini, Bang. Soal keyakinan itu masing-masing, kan? Tapi kalau soal caci maki itu dapat memburukkan agamaku. Kalau baik
yang caci itu orang daripada agama aku, berarti seakan-akan orang yang bukan daripada agamaku menilai Ya. yang agama aku itu keras sangat orang-orangnya. Suka mencaci. Itu aku tak suka. Tapi banyak seperti itu. Saya ingin bertanya dulu sama kamu, alhamdulillah. Kenapa orang Aceh lebih pintar bahasa Malaysia daripada bahasa Indonesia ya? Saya pun tak tahu, Bang. Saya dah 6 tahun kat sini. Nah, memang banyak yang seperti itu ya. Makanya saya sering bilang begini, Bang, alhamdulillah. Sebenarnya ketika kalian mengatakan bahwa saya mempermalukan Aceh, secara tidak langsung kalian sendiri yang sedang mempermalukan Aceh dengan caci maki kalian. Bahkan ada yang mengatakan, halal darah. Kalau saya pulang ke Aceh halal darah, ku potong leher, ku cincang kau. Banyak yang bilang begitu. Tapi saya selu aja, karena saya sudah berpikir. Sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus, saya sudah duluan berpikir. Sudah saya pikirkan matang-matang apa yang akan saya alami setelah ketahuan saya masuk Kristen. Sudah saya pikir matang-matang. Itu Bang, alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya Bang ya. Sukses selalu ya. Oke Bang, abang macam itu juga lah. Oke, terima kasih ya. Oke, sama. Ya, sukses bagi abang selalu.